Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Selamat sore menjelang malam minggu bosku. Seperti biasa masih bersama saya Edison Doro yang akan memandu Anda, dan sedikit kita akan membahas tentang pro dan kontra dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentu ini merupakan pro dan kontra para netizen plus 62 ya. Seperti biasa yang kita akan mengawali ya tentunya bagian area yang dekat sekali dengan trek lurus, yaitu area tempat parkir tim nanti sedang dilakukan pengecoran. Sekaligus kita ketahui bersama bahwa area parkir tim ini memang sangat luas bosku, di mana para busnya ya yang membawa logistik nantinya akan berada di belakang pedok atau garasi ya. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk pintu masuk dari tunnel 1 yang sudah mengering bosku, yang sudah mampu dilewati dengan sempurna. Dan untuk bagian pengecoran lantai parkir tim sudah hampir setengah bagian yang akan menuju area tunnel 1 tadinya bosku ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal maupun live tadinya, di mana pro kontra untuk atap risk control ya. Suatu yang ya biasalah bosku, karena apapun yang ketika di-sharekan atau dilempar ke publik pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu suatu yang biasa dan lumrah sekali. Tentunya atap risk control ini kita akan pantau bagaimana bentuknya. Saya belum tahu bentuk desainnya bosku ya. Silahkan dibayang-bayangi saja bentuknya seperti apa, karena dulu sudah diberikan bentuk tapi banyak yang tidak suka. Tapi akhirnya juga ada yang mengatakan bahwa lebih bagus katanya untuk desainnya yang lama ya. Tidak luput untuk melihat area tiang lampu start yang sangat viral karena tiangnya cuma satu katanya para netizen. Apakah bisa menopang berat besi yang begitu besar katanya ya bosku ya. Tentu mereka sudah berpikir panjang, sudah melakukan uji ya untuk ketahanan. Tentu memang tidak lazim kita melihat untuk tiang satu ya yang dengan menopang bagian tiang atau kita sebut sebagai tempat nanti bergelantungnya bagian lampu start ya, atau tiang panjangnya. Sekaligus kita menuju area trek lurus yang kita ketahui panjangnya 700 meter. Namun itu kita berbelok ke kanan. Di sini kita akan melihat apa saja yang kita dapat pantau di bagian dalam tunnel 1 di pintu keluarnya. Dan memang benar bosku sudah sangat mengering ya. Dan progres pengerjaan untuk penyambungan sayap kanan di sini sudah dilakukan pengecoran sebelah kanan dan sebelah kiri sudah dirakit, tinggal dilakukan pengecoran selanjutnya ya. I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Dari awal pembangunan, di mana sirkuit MotoGP Mandalika sudah menetapkan 17 tikungan yang berarti sesuai dengan tanggal lahir negara kita Republik Indonesia, yang tepat akan sebentar kita merayakannya di 17 Agustus tahun ini ya. Dan memang kondisi negara kita di saat ini yang terus berkecamuk atau bertarung dengan COVID-19 bosku. Semoga pemerintah Indonesia mampu secepatnya untuk dapat segera menangani ya bosku ya. Dan untuk panjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yaitu 4,31 km ya, yang kita ketahui banyak juga yang menganggap bahwa badan lintasan atau lintasan utamanya dengan lebar 15 meter itu katanya sempit ya. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, di mana lebar standar sebuah sirkuit yang bertaraf internasional menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike, bahkan untuk F1 itu standarnya 12 meter. Sedangkan untuk sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai lebar 15 meter. Berarti sudah melampaui daripada lebar sirkuit atau standar sirkuit yang telah ditetapkan oleh FIM maupun FIA ya.
Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk bagian tikungan ke-6, di mana area run-off-nya sudah finish pengerjaan pengaspalan layer ketiga. Berarti kita akan menunggu saja untuk progres selanjutnya untuk pengaspalan track lane atau lintasan utama yang masih belum dikerjakan ya. Tentunya ketika semua bagian area run-off sudah teraspal, maka insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk pengaspalan layer ketiga dengan rentang waktu 48 jam ya untuk pengaspalannya. Tentu itu akan terputus ya. Tidak akan ada hal yang mampu untuk mengerjakan tanpa nonstop, karena kita ketahui dikerjakan oleh manusia ya. Bukan robot tentunya bosku. Mereka butuh istirahat, butuh minum, butuh makan dan sebagainya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian track ke-9 yang terlihat lurus, yang menikung di tikungan ke-10. Apa yang terjadi di sini, ternyata begitu banyak alat berat, tandem roller, vibrating roller juga ada di sini terlihat untuk finisher. Ternyata lagi persiapan untuk pengaspalan layer kedua kemungkinan besok pagi. Sekarang terlihat untuk melakukan perbaikan dulu di sini ya, di sini yang kita pantau bersama. Di sini ya sibuk sekali di sini bosku. Semoga saja besok pagi pengaspalan layer kedua dapat dikerjakan secara baik bosku ya. Dan untuk penghamparan gravel yang sangat luas di tikungan ke-10 ini berfungsi sebagai nantinya tempat titik jatuh para rider ketika terjadi eksiden atau kecelakaan sehingga tidak fatal ya. Tentunya sesuatu yang terjatuh itu tidak enak bosku ya, apalagi jatuh cinta, ditolak dan sebagainya ya. Coming for the throne. Dalam perjalanan waktu tentunya apapun pembangunan pasti ada hambatan, rintangan dan sebagainya ya. Tentu kita harus memaklumi, namun kita harus support karena pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini terus dikerjakan ya tanpa henti tentunya bosku, menampilkan progres dan capaiannya setiap hari. Tentu ini menjadi semangat kita untuk mengawal, tentunya kita bisa menjadi titik temu atau tempat kita bercengkrama ya, berkomentar, terus berdiskusi tentunya bagaimana baiknya sirkuit Mandalika ini. Namun apa daya, saya hanya sekedar YouTuber ya yang menyampaikan informasi yang diberikan keleluasan untuk meliput oleh pihak ETDC ya. Jadi kami hanya menyampaikan apa saja yang kami lihat dan apa yang kami bisa sampaikan informasi yang sesuai dengan fakta dan apa adanya tanpa harus berargumentasi sepanjangnya ya, atau ya membela ya. Tentunya tidak ada hal seperti itu karena saya juga menginformasikan ini sesuai dengan kemampuan saya dan independen tentunya bosku ya. Dan seperti yang kita lihat di bagian area runoff tikungan ke-13 yang sudah dilakukan pengaspalan layer pertama di bagian sebelah kanannya sudah sangat baik pengerjaan, sedangkan untuk bagian area runoff sebelah kiri terlihat masih terus dikerjakan untuk menghamparkan material subis atau LPA. Progres pengerjaan yang kita pantau saat ini sedang dilakukan pemerataan dan pemadatan. Ada satu unit mobil yang membawa air atau tangki yang sedang menghamparkan airnya, nanti lalu digilas oleh beberapa alat berat tandem roller dan vibrating roller ya. Dan memang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang sebentar lagi akan dilakukan homologasi ya. Semoga saja bisa rampung di bulan ini. Nanti di awal September bisa diselenggarakan untuk penilaian atau proses homologasi, di mana proses homologasi merupakan prasyarat ya untuk setiap sirkuit atau setiap tahun akan dicek kesiapan apakah sesuai dengan standar, dan ketika sudah lulus maka bisa dilangsungkan untuk event World Superbike maupun MotoGP. Seperti yang kita ketahui bahwa di bagian tikungan ke-16 untuk area run-off track lane sudah teraspal ya, tinggal dilakukan progres selanjutnya. Sedangkan untuk area rumput penyambungan sudah mulai dilakukan pengerjaan, sedangkan untuk bagian area keluar masuk nanti untuk para MotoGP di bagian area lintasan utama menuju area pit lane atau area nantinya di depan pedok sudah mulai dilakukan pengoneksian atau tersambungnya ya. Dan kali ini kita sudah berada kembali di bagian area race control yang terus menjadi perbincangan hangat ya. Dan memang progres pengerjaannya terus dilakukan pengerjaannya.
Yang kita ketahui untuk lantai parkir ini memang menggunakan sistem yang tidak biasa bosku. Memang rangka besinya dilakukan penempatan sekitar jaraknya sekitar 2 atau 3 meter dikasih rangka besi ya, tidak seperti rangka-rangka yang kita ketahui untuk pembetonan dasar. Akhirnya kita sudah mengelilingi untuk bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika 4,31 km dan akhirnya saya harus undur diri bosku. Sampai jumpa di review pembangunan selanjutnya di besok pagi ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu tentunya bosku ya, dimudahkan rezekinya, terus berpikir positif dan teruslah mengawal mega proyek nasional ini. Bubuhkan saja komentar, saran dan kritiknya. Itu merupakan rasa kecintaan kita ya terhadap pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang merupakan sirkuit yang akan menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia tentunya bosku. Hanya saja di Lombok dibangun ya, karena di Lombok juga termasuk wilayah Indonesia. Jadi kita tidak ada namanya iri maupun dengki ya, karena Lombok diberikan kesempatan itu saja ya, tidak lepas daripada itu semua. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi, bilahi lesabihah, pasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.